Hari ini kita membahas Mazmur pasal 136. Hari ini Pastor Joas yang menyampaikannya. Pada saat kita membaca pasal ini, ada kebersamaan saling menghadapi di pasal 135. Kita tahu pujian syukur ini bukan hanya satu tempat yang terjadi, tetapi waktu yang melampaui zaman. Kita tahu Mazmur ini ditulis setelah syair ini ditulis setelah di pembuangan, sehingga membawa suku Yahuda turun naik. Pada saat kita membaca ada kespesialan karena setiap ayat akan mengatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau kita secara datar membacanya, mengapa Mazmur ini ada kespesialan yang diulang-ulang? Kalau kamu memikirkan Mazmur ini adalah karya dari tim KUR, seperti kita ulang tahun gereja juga ada tim KUR, ada akapela, kamu akan melihat adalah saling berhadapan, saling menyahut, nyanyian saling menyahut, keadaan yang sangat besar keadaannya, gambarannya, dan pemazmur membawa semua orang dalam segala bagian untuk memberikan syukur kita kepada Allah. Kemudian jemaatnya akan menjawab bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahkan syukur ini membawakan satu daya tarik. Pada saat saya membaca, saya melihat pemazmur itu merespon akan jawaban juga jemaat juga bersyukur dari generasi dan generasi atau zaman demi ajan yang saling menjawab. Dan saya memberitahu syukur yang melawat di atas dari zaman atau generasi. Ucapan syukur dan rakyat menjawab. Mazmur memberi panggilan, yaitu bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia kamu bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Bersyukurlah ini ditulis oleh pemazmur pada kelompok yang hidup di zaman itu, yaitu harus bersyukur kepada Tuhan. Dan bersyukur juga, apakah juga dengan kata haleluya itu dalam satu arti. Bersyukur itu juga artinya mengucapkan pujian dan juga mengaku dosa, atau dalam kata Ibrani yaitu yada. Rakyat Yahuda dipanggil untuk bersyukur dan mengaku dosa. Mereka harus bersyukur, harus memuji Tuhan. Karena saat membaca ayat pertama, kamu akan kenal akan ayat ini. Dan hari ini pada saat saya meneliti, saya menemukan bahwa ayat ini ada muncul berulang kali, banyak kali. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pertama timbul di 1 Raja-Raja pasal 16, yaitu Mazmur yang ditulis oleh Daud pada saat tabut pulang ke Yerusalem. Daud bersama dengan tim penyanyinya di 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 31. Daud membawa Asaf dan saudaranya, para penyanyi-penyanyi dalam penyembahan, dan berkata kepada Allahnya bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Daud pada zamannya berseru bersama untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan karena peperangan akan berakhir, segala penjuru
aman, raja sangat nyata, dia sungguh menyertai dan bahwasanya sampai selamanya. Daud menyanyikan Mazmur ini, mengapa antar melampaui zaman dari zaman Daud sampai Raja Salomo juga menyanyikan pada saat Salomo membangun bait suci bersama dengan tim di ayat ke 2 Raja-Raja pasal ke-5 juga bersamaan. Dia di situ memuji Tuhan dan bersyukurlah kepada Tuhan sebab dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Sampai di zaman Yosafat juga sama, menghadapi perang, dia mengambil kepercayaan untuk raja, bersamaan juga dia menyamakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Sampai pada zaman di Nabi Yeremia, pada saat dia mendengar suara Allah, dia tahu pada saat umat Israel di pembuangan suatu hari dia akan kembali. Di dalam nubuat dia mendeklarasikan, yaitu untuk bersyukur kepada Tuhan semesta alam sebab Tuhan ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Dan ayat ini bukan hanya nyanyian biasa, tetapi ini yang melewati zaman. Dan juga syukur ini ada daya tarik, karena Daud dalam hatinya bersyukur kepada Allah. Dia memanggil generasi ini untuk bersama bersyukur kepada Tuhan. Dan di zamannya ada orang yang merespon, dan di generasi berikutnya juga ada yang menjawab. Dan pujian syukur ini mempunyai daya hidup yang bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi Daud bisa mewariskan kepada Salomo, Salomo bisa meneruskannya kepada Yosafat, dan jika kamu bisa memperhatikan keadaan mereka pun berbeda. Daud dan Salomo bersyukur pada saat di seluruh penjuru mereka aman. Dan syukur ini membawa satu iman agar generasi berikutnya bisa meneruskannya. Dan juga pada saat Raja Yosafat menghadapi perang, menghadapi Edom, perang dengan Edom, dia mengambil iman dari bersyukur ini. Dia menyatakan bahwa Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sampai di zaman Yeremia, di zaman yang menyedihkan, tetapi dengan bersamaan waktu dia bisa bersyukur dengan iman. Saudara semua, kita pun harus merabahi kehidupan kita. Apakah kita bisa bersyukur? Di zaman yang lalu, di saat yang kita berhasil, kita bisa bersyukur. Tetapi pada saat kita terjatuh, apakah kita masih punya iman demikian? Dan ini bukan hanya sendiri yang bersyukur, dan bisa membawa orang di samping kita untuk bersyukur. Bersamaan waktu pada saat sampai datang ke gereja, digembalakan di dalam hati, dan di dalam hati juga punya pertanyaan. Terlebih lagi di bawah mimbar, mendengar khotbah, apalagi mendengar Pastor Joshua khotbah, pada saat mendengar kesaksian bersyukur seperti diuruti dengan nomor. Pada saat kamu mendengar bahwa kesaksian ini pernah saya dengar, tapi pada saat kamu dengar dan mendengar lagi, tidak tahu apa perasaanmu. Pada waktu saya kecil, saya akan merasa seperti telah mendengar, tetapi pada saat kehidupan kita semakin dewasa, semakin kita mendengar saya mendengar Pastor Joshua khotbah, mendengar setiap pastor yang bersaksi dan sejarah dari 611, maka semakin bersyukur itu perasa semakin berbeda. Dan setiap bersyukur seperti respon kepada Allah, dan rasa ini semakin kental. Dan penalaran kita akan berkata ini berulang kali, seperti menghafalkan buku untuk
menghafalnya lagi. Tetapi pada roh kita masuk di Mazmur 136, kita terus untuk bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan, maka kita benar-benar akan melihat Allah itu baik. Kita akan melihat Dia Allah segala Allah, Tuhan dari segala Tuhan. Yang terpenting ialah kita sungguh melihat akan kasih-Nya ini, dan bersyukur ini bisa terus-menerus. Dan tidak perlu takut berulang kali, karena ini panggilan Allah kepada kita, dan bahkan syukur ini bisa mempengaruhi kita generasi kita berikutnya. Kita ingin di generasi muda kita seperti generasi sebelumnya tahu untuk bersyukur. Bahkan di rumah kita seringkali akan mendengar generasi sebelum sangat sulit, dan generasi sebelumnya sulit sampai dalam keadaan mengapa generasi berikutnya tidak tahu bersyukur. Tetapi hari ini Allah mengingatkan kita sebagai menjadi ayah dan ibu, terlebih dahulu kita harus bersyukur, memujian kepada Allah, maka generasi berikutnya akan merasakan dan juga akan merespon. Kita sebagai ketua sel pun bersama kita harus terus bersyukur. Bahkan kita di seluruh gereja 61 kita harus menyebarkan syukur ini. Kita tahu bahwa bersyukur membawa kehidupan. Pada saat kita memuji akan kekuatan dari Tuhan, kasih ini adalah bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Iman ini pasti akan dilanjutkan kepada generasi kita berikutnya. Poin yang kedua, dari generasi bersyukur, anugerah tidak bisa terhitung. Di sini bisa mengadasi dengan pasal 135 dari pasal 4 sampai dengan 21. Tidak tahu apakah pasal 135 dengan 136 adalah satu penulis. Kalau satu orang penulis yang saya lihat ialah semakin kamu bersyukur, maka anugerahmu akan kamu hitung lagi dengan teliti. Di ayat 4 sampai dengan 9. Di situ mengatakan tentang ciptaan. Di 135 juga di ayat 5 dan 6 juga mengatakan Allah menciptakan, mengatakan Allah telah melakukan kehendaknya di langit dan bumi, di laut dan segenap samudera. Dia menciptakan langit dan bumi. Sampai di situ syukur dari pemazmur semakin teliti lagi, dan ciptaan ini dan renungan ini akan lebih lagi melihat anugerah Tuhan. Bahkan setiap anugerah itu di situ ada jawaban, sebab bahwasanya untuk selama-lamanya. Kalau tidak karena kasih setia Allah, apa yang terjadi di atas bumi ini? Di sini dikatakan Allah yang menjadikan langit, bumi, air, langit. Saudara semua, tahukah kamu berapa ajaibnya ciptaan Allah? Kalau ada posisi bumi dan matahari ada perbedaan, kalau bumi lebih dekat dengan matahari maka tidak akan ada kehidupan. Karena kasih bahwasanya Tuhan selamanya untuk kasih setianya. Pemazmur melihat kasih setia Allah, dan semakin dia menghitung, semakin melihat kasih karunia-Nya lebih semakin banyak. Sampai dengan di pasal 36 juga seperti sepadan dengan pasal 135 ayat ke-8 mengatakan Dia memukul mati anak-anak sulung baik manusia maupun hewan. Dikatakan Allah menggunakan keajaibannya, mujizatnya di Mesir. Di pasal 36 lebih lagi jelas lagi, dia mengingatkan Allah bagaimana membelah laut Teberau, membawa tangan Tuhan dengan tangan yang kuat di ayat 15. Bahkan dia mengingatkan Allah bagaimana mencampakkan Fir'aun dengan tentaranya di laut Teberau.
Dia menyelamatkan orang Israel dari Mesir setiap langkah dengan bersyukur. Kamu bisa perhatikan, dia tidak seluruhnya. Tuhan Yesus, Allah Bapa, selangkah demi langkah yang menuntun setiap langkah karena kasih setia Allah, bukan hanya omongan. Jadi setiap langkah kasih setia Allah, kalau sedikit, lebih sedikit, maka orang Israel tidak bisa untuk diselamatkan. Tapi keselamatan Allah selangkah demi selangkah. Anugerah tidak bisa terhitung. Dan pemazmur ini semakin bersyukur, semakin menghitung, maka semakin banyak akan dia mengenal Allah, semakin banyak. Sampai dengan ayat 16-22, dengan bersamaan waktu di 145 pasal 40 juga tertulis di ayat 10 sampai dengan 12 bersamaan mengatakan bagaimana Allah mengalahkan raja-raja yang besar, membawa orang Israel mengalahkan raja-raja. Tapi sampai di pasal 36 renungan ini, dia dimulai dari mereka berjalan dalam padang gurun. Dari perjalanan di padang gurun mulai bersyukur, karena selama di padang gurun orang Israel belajar untuk mengandalkan Allah. Sebelumnya mereka di padang gurun terus menggerutu, terus berkata, aku lebih baik pulang ke negerinya Mesir. Tetapi di padang gurun mereka menghadapkan pelajaran yang berharga. Rupanya kasih setia Allah bahwasanya untuk selama-lamanya. Dan di padang gurun orang Israel tidak kekurangan, ada makanan, ada sumber air, pakaian mereka tidak rusak, sepatu mereka, kasut mereka tidak rusak. Kasih setia Allah cukup bagi mereka dan membawanya mereka menghadapi raja-raja di Kanaan. Sampai di ayat 18, raja-raja yang mempunyai nama, yaitu Raja Sihon, Raja Og, Sihon Raja Amori, dan Og Raja Og negeri Basan. Melihat kasih setia Allah melebihi akan kekuatan dunia ini, memasuk semakin merenungkan. Tadi saya katakan mungkin dia ditulis dengan satu orang pemazmur ini, dalam syukur dia semakin memahami kehendak Allah. Kalau tidak dengan satu orang menulis mazmur ini, kamu akan melihat akan daya tarik atau pengaruh dari bersyukur ini. Generasi atas bersyukur, generasi berikutnya juga bersyukur, dan terus menerus. Kita setiap generasi harus bersyukur. Semakin kamu menghitung anugerah Tuhan, kamu akan lebih teliti lagi. Bahkan saya melihat diri perkembangan saya hidup. Dulu saya bisa bersyukur, saya akan bersyukur. Saya bersyukur masuk dalam sekolah menengah yang paling saya suka, dan saya akan merasa Allah sungguh baik. Saya mempunyai hubungannya baik dengan teman-teman dan guru, dan ranking sekolah juga lumayan. Itu syukur saya di masa muda saya. Tetapi pada saat saya sampai di gereja, semakin saya melihat Allah membawa saya di kehendak. Allah menuntun saya di sekolah menengah ini. Di sekolah selama masa menengah, saya membawa banyak teman sekolah untuk percaya Tuhan, membawa mereka sampai di gereja. Saya melihat kehendak Allah bukan hanya terhadap saya per orang, tetapi Allah membawa saya, saudara-saudari 611 di sekolah kami. Rupanya Allah punya kehendak, punya rencana. Rupanya Allah ingin kami untuk mendapatkan lebih banyak orang, dan bahkan di gereja sekarang banyak yang sudah menjadi ketua sel. Rupanya Allah lewat kakak saya membawa saya ke gereja, dan saya dengan kakak saya juga dalam satu sekolah menengah. Semuanya juga dalam perhitungan Allah. Kehendak Allah ada di sini. Bahkan saya bersyukur saya menjadi orang Lewi, dan bersyukur ini karena anugerah Tuhan. Pada masa lalu saya merenungkan, merespon sebagai orang Lewi.
Saya bersyukur Allah membawa hidup saya pada nasib saya masuk dalam rencananya. Saya bersyukur Allah memakai hidup saya dan mengingatkan masa lalu. Kemarin saya dengan istri saya berbagi tentang syukur. Saya merasakan anugerah semakin berkelimpahan. Kami melihat masa lalu. Kami renungkan kalau kami masih di tempat kerja kami, sesungguhnya kami tidak memperluaskan akan pengaruh kami. Dan juga dia di tempat kantornya yang lama, juga di tempat yang dia suka, tempat kerja. Tetapi sesungguhnya juga sangat bersyukur. Tetapi pada saat Allah memanggil istri saya menjadi orang Lewi, merenungkan kembali, kantor ini banyak menghadapi menjadi bahan pembicaraan dan serangan dari masyarakat. Pada saat dia berbagi, kalau Allah tidak membawa kita sebagai orang Lewi, sesungguhnya kita tidak bisa mengembangkan hidup saya di tempat kerja, tidak bisa membawa pengaruh. Dan juga kami merenungkan mungkin kami bisa naik pangkat, tetapi kami tidak bisa mengubah keadaan. Bersamaan waktu, pada saat saya di tempat kerja saya pun sama. Di tempat kerja saya bisa membawa pengaruh atau daya tarik, tetapi saya tahu Allah membawa saya di tempat ini. Saya mengenal kebenaran Allah dan hari ini saya bisa mengembalakan kaum remaja, kaum muda. Saya bisa mengembalakan kehidupan. Saya tahu Allah punya rencananya. Mungkin juga ini dalam proses rencana. Saya mengundang saudara-saudari semua dimanapun tempat kita berada. Kita tahu Allah saat ini mau memakai kita. Pada saat kita merenungkan kembali bagaimana Allah membawa kita sampai hari ini, semakin kamu menghitung, semakin kamu melihat anugerah Tuhan, maka kamu akan semakin bersyukur. Maka di tempatmu yang berada, kamu akan membawa pengaruh sebab Allah terhadap Israel punya rencana. Demikian juga Dia terhadap kita punya rencana. Pada saat kita menghitung, kamu akan melihat kasih karunia Tuhan bahkan berbentuk. Dan kamu akan semakin bersyukur. Semakin kami bersyukur akan melihat akan anugerah Tuhan. Lebih lagi kita akan lebih lagi mengenal kasih karunia Allah, kasih setia Allah. Dari dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih setia itu selama-lamanya. Kita melihat pemazmur menerangkan sejarah masa lalu. Allah masa lalu, bagaimana kasih setianya. Di ayat 23, kamu lihat di sana, kamu lihat, bersyukurlah. Kamu harus bersyukur. Dan karena kasih setia Allah mau menyelamatkan Israel. Sampai di ayat 23 sampai 25. Di sini lawan kata yaitu kita, bukan masalah, tetapi kita yang saat ini. Pemazmur pada saat itu, Dia yang mengikat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membebaskan kita dari para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberi roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara semua, dulu, sekarang, dan selamanya kasih setia tetap ada. Di zaman dulu bagaimana Allah menyelamatkan orang Israel terhadap kita, terhadap Israel yang di pembuangan, Allah tetap mengingatkan mereka. Allah bukan hanya mengingatkan generasi atas, tetapi di saat ini pun kamu pun harus demi masalah yang akan datang kamu bersyukur. Di pembuangan, pada saat kerendahan, di tanganmu, lawanmu, kita harus mendeklarasikan
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Allah pasti akan mengingatkan kita, pasti akan membebaskan kita, pasti akan menyediakan kita, karena sebab bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang terakhir ayat 26 kembali seperti menjawab di ayat pertama, bersyukurlah kepada Allah semesta langit bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Allah semesta langit, apa artinya? Allah di langit melihat segalanya. Dia duduk di tempat yang maha tinggi, akan melihat segalanya. Lagi pula di langit tidak ada batas waktu, dan di langit Allah juga melihat Daud, melihat Salomo, melihat Yosafat, melihat Yeremia, melihat Pemazmur 136 ini, melihat kita di hari ini. Allah yang tanpa batas waktu, Allah yang kekal, Dia di atas, di tempat yang maha tinggi melihat kita, dan Dia mencari orang yang terus-menerus rela untuk bersyukur, yang mau bersyukur, dan mencari rakyat umat yang selalu menerima kasih setianya selamanya untuk bersyukur. Dia mencari sekelompok orang ini yang merasakan kasihnya, bahkan memilih umat yang percaya, yang memilih untuk percaya akan Dia, memilih sekelompok orang dalam kegelapan, memilih untuk berjalan dalam kepercayaan dan kasih, memilih kasih Allah, percaya akan kasih Allah terhadap kesusahan, masih tetap untuk bernyanyi, bahkan tetap untuk menjawab bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara semua, marilah kita memuji akan kasih setia Allah. Mari kita memuji Tuhan Allah kita. Mari kita bersama memuji Tuhan Allah kita, sebab bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Bersyukur kepada Allah Tuhan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, karena Dia baik. Pujilah, pujilah.
Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih karena Engkau bawasamu sampai selama-lamanya, sebab Engkau sungguh baik. Tuhan, Engkau Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kami bersyukur, kami memuji Engkau, Tuhan Yesus, kami imam besar karena kasih setiamu untuk selama-lamanya. Saudara semua, mari kita bersyukur bagaimana karya Allah bekerja dalam hidupmu. Kita berdoa dengan berdoa kita bersyukur. Ya Tuhan Yesus, aku bersyukur dan berterima kasih atas kasih setiamu yang telah menyembuhkan aku, memberikan kesempatan bagiku untuk melayani Kau. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih semua, sebab semua adalah kasih setiamu yang begitu besar di dalam hidupku. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Kami memuji Engkau, kami mau bangkit untuk bersyukur kepadamu, sebab Engkau Tuhan, Engkau baik. Engkau di dalam hidup kami selama-lamanya. Haleluya. Mari kita bersama terus bersyukur. Kita bangkit bersama, kita memuji Tuhan Allah kita. Kita membuka yang di arena, di mimbar, dengan kata-kata memuji Tuhan Allah kita. Di mimbar bersyukur, yang di bawah mimbar menjawab Tuhan. Di atas bersyukur, ya kita yang di bawah akan menjawab bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Cuma satu kata, saya bersyukur kepada Allah saya di padang gurun 40 tahun karena ayah dan ibu saya sakit, dan Allah memanggil saya untuk percaya pada Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Saya bersyukur pada Tuhan, saya sangat rendah, tetapi Engkau memilih sekeluarga kami untuk menjadi ketua sel, bahwasanya untuk selama-lamanya untuk kasih setianya. Saya bersyukur pada Allah, kayak pun sakit di pinggang, tetap seharusnya saya lumpuh, tetapi saya sampai sekarang sehat walafiat sampai sekarang, dan terus sampai sekarang memujikan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita hari ini harus memuji Tuhan, kita harus bersyukur, maka akan semakin banyak anugerah pada Allah.
Saya bersyukur saya menginjilkan kakak saya dimarahi pada saya bersyukur pada karena dia tanggal 2021 menyembuhkan sakit saya kanker saya sebab dia baik sampai selama-lamanya. Saya sekeluarga percaya Tuhan sebab dia baik kasih setianya bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih 611 kehidupan semakin bertambah dewasa. Terima kasih Tuhan di saat saya yang sulit Engkau menolong saya. Sebab Dia baik bahwasanya untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Allah menyembuhkan hubungan saya dengan suami saya. Allah sungguh setia. Dia menyembuhkan tumor di rahim saya. Dia penuh dengan kasih setianya sebab Dia baik bahwasanya untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Saya menyakitkan orang lain, tapi saya telah bertaubat. Dan bersyukur pada Allah Bapa. Saya telah banyak tempat bersalah pada Tuhan, tetapi Allah tetap memilih saya. Terima kasih Tuhan, saya bisa sebagai orang Lewi. Terima kasih Tuhan, saya sebagai pelajar Alkitab. Puji Tuhan. Di dalam kemah suami istri. Saya telah pulang rumah. Terima kasih Tuhan karena Dia memilih saya sebagai pelajar Alkitab. Dan di sana. Terima kasih Tuhan, kami sekeluarga di dalamnya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan, dulu saya menolak ayah saya. Tapi saya sekarang melihat akan kasihnya ayah saya. Saya bersyukur suami saya mau terima Tuhan Yesus. So I'm just so grateful this morning, so thankful for the fact that after 10 long years of struggle, my wife and I get to work together. Hallelujah. 係感謝主，唔單止讓我可以回家，仲可以讓我成為利未人。感謝主。感謝主，我可以學習謙卑，放低自己。 Terima kasih Tuhan, saya bisa belajar untuk merendah diri, melepaskan diri sendiri. 感谢主，因为我去年做了手术，但是今年呢能够进了学房，在这里呢。 Tahun kemarin saya habis operasi, kami bersyukur hari ini bisa sebagai pelajar Alkitab. Haleluya. Pujilah namanya yang kudus. Tuhan, kami memuji Engkau karena kasih setiamu, bawasamu untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan, kami bersyukur atas setiap pujian syukur saudara-saudari kami. Sungguh Engkau sangat baik. Saudara muak, mari kita bersyukur untuk mungkin saat ini kamu masih dalam padang gurun atau kamu keluar padang gurun. Tetapi karena kasih setia Allah, kita bersyukur untuk masa depan kita. Kita tidak tahu masa depan kita bagaimana, tetapi kita tahu Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari bersama kita bersyukur, kita berdoa pada Allah kita, baik dengan bahasa lidah maupun dengan bahasa roh. Saya mengucapkan terima kasih Tuhan. Terlebih dahulu saya bersyukur atas segala yang penyediaan-Mu untuk hari-hari esok Tuhan, dan segala pujian syukur kami bagi dalam menanti, sebab Engkau Tuhan, Engkau menyertai kami di masa hari ini, sekarang dan untuk selamanya. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau Allah dulu, sekarang dan selamanya. Di masa yang lalu kami bersyukur, dan juga walaupun hari ini kami masih di padang gurun, tetapi kami tetap bersyukur bagi-Mu untuk masa depan kami, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam keadaan pun Engkau Allah, kami tetap memuji Engkau, sebab bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tidak ada yang menghalangi kasih-Mu di dalam hidup kami, dan tidak ada satupun yang menghalangi seberapa besar kasih-Mu kepada kami. Tuhan,
Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami mengucapkan terima kasih. Kami bersyukur kepada Engkau dan kita bersama juga. Kita bersyukur dari generasi ke generasi pada saat kita memuji Tuhan, kita deklarasikan keturunan kita berikutnya dan berikutnya, kita terus mereka bangkit untuk menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersyukur untuk generasi. Saya mengundang kalian, seberapa banyak yang kamu pikirkan, kamu renungkan, kamu ulurkan tanganmu, seberapa jauh generasi yang untuk bersyukur. Kita berdoa untuk mereka, walaupun mungkin ada mereka dalam tetapi kita tetap bersyukur. Kita ulurkan tangan kita bawa nama-nama atau kita pikirkan generasi dan generasi dari keluarga dan keturunan kita agar terus mengalir. Aku dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan roh Tuhan Allah ada pada anak-anak kami, baik itu anak rohani maupun anak kandung. Dan bahkan kami melihat cucu-cucu kami, cucu cicit kami, mereka takut akan Tuhan dan bertobat kepada Engkau. Dan dari setiap generasi mereka bisa mendirikan mezbah doa agar mereka setiap orang-orang dari keturunan kami untuk memuji Engkau. Dan Tuhan, kami berdoa untuk kami, generasi kami berikutnya. Bahkan bersyukur ini dari generasi-generasi, bukan hanya di zaman kita, tetapi sampai zaman kami dan generasi kami berikutnya dan berikutnya. Kami berdoa agar di kaum remaja, pemuda mereka bangkit untuk memuji Tuhan Allah dan juga terus mengalir bagi generasi kami berikutnya sebagai orang yang bersyukur dan bersyukur lagi kepada Allah. Kami dari generasi ke generasi menjadi orang yang tahu untuk bersyukur. Mari kita bersama terima berkat. Allah Bapa yang terkasih, aku dalam nama Engkau memberkati semua anak-anak-Mu, termasuk saya sendiri. Kiranya hidupmu penuh dengan kasih, penuh dengan pujian. Pada saat kamu semakin bersyukur, kamu akan semakin mengenal Allah. Pada saat kamu memuji, kamu akan semakin jelas rencana Tuhan dalam hidupmu. Pada saat kamu memuji, pujian dan syukurmu akan terus mengalir dalam hidupmu. Dalam hidupmu penuh dengan sumber pujian dan syukur, seperti air yang mengalir. Dan kehidupan bersyukur ini akan membawa daya pikat pengaruh bagi setiap orang yang datang di hadapan mereka pun merasakan setiap syukurmu, setiap pujianmu, kehidupan Tuhan di dalam hidupmu. Dan mereka pun akan berkata, aku pun akan percaya pada Allah-Mu dan mengenal Allah-Mu. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu agar pujian iman ini dari generasimu sekarang sampai generasi berikutnya dan berikutnya selamanya, dari generasi ke generasi, untuk memuji Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dari dulu sekarang dan selamanya. Kasih setia Allah meliputi dan memberkatimu dan juga membawa mujizat dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Bersama kita katakan amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Puji Tuhan.